Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang sudah kami rangkum dalam PPT ini, yaitu tentang standar isi pembelajaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 seperti Latisa Septiana Widiowati. Yang kedua ada Dwi Putri Rahayu, ada Anissa Nurul Islami, dan juga saya sendiri Lina Hakim. Pada materi pertama yaitu permasalahan. Dan ini adalah artikel yang kelompok kami pilih tentang peningkatan mutu standar isi dan standar proses pendidikan dengan mendesain pembelajaran berbasis inquiry melalui workshop dan pendampingan. Adapun permasalahannya yaitu terjadi pada siswa SMA Negeri 2 Selong, yaitu karakteristik kompetensi sikap sangat kurang dengan nilai 1,97, kurangnya kompetensi pengetahuan dengan nilai 2,33, kompetensi keterampilan rendah dengan nilai 2,32, penyesuaian tingkat kompetensi siswa dengan nilai 1,82, dan terakhir penyesuaian ruang lingkup pembelajaran dengan nilai 1,87. Dari rendahnya hasil nilai rapor tersebut, maka tindakan yang harus dilakukan dan bertujuan untuk memenuhi standar nasional juga perlunya diprogramkan suatu sistem agar dapat membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan pada suatu sekolah. Maka perlunya pencapaian minimal pada siklus penjamin mutu mengenai seluruh isi pendidikan atau kurikulum pada setiap program studi. Adapun masalah lain yang ditemukan sebagai penyebabnya yaitu gaya metode pembelajaran yang dilakukan tidak mengarah pada bakat, minat, juga kemampuan belajar siswa. Hal ini perlu dilakukan, yaitu kegiatan meningkatkan kompetensi guru agar mampu memenuhi standar isi dalam pembelajaran. Karena standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan keadaan materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut. Yang kedua, standar pembelajaran. Standar isi pembelajaran. Standar isi dalam suatu kurikulum merupakan suatu minimum dalam suatu kurikulum yang sedang digunakan secara nasional. Permendiknas nomor 21/2016 dilihat dari aspek general. Standar isi meliputi kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, dan karakteristik kurikulum 2013. Pada ketiga karakteristik tersebut, struktur kurikulum menjadi bahasan yang menarik. Struktur kurikulum 2013 tidaklah sama dengan struktur kurikulum sebelumnya. SKL standar kompetensi lulusan dijabarkan menjadi kompetensi inti KI. Terlebih dulu kompetensi inti KI merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Oleh standar kompetensi pada kurikulum 2013 dileburkan ke dalam kompetensi inti, atau dapat dikatakan bahwa standar isi dalam kurikulum 2013 diperoleh dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Kriteria standar isi juga mencakup materi dan kompetensi, sehingga standar isi pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti standar isi pembelajaran. Standar isi pembelajaran juga standar penilaian. Standar isi pembelajaran adalah tolak ukur pencapaian minimal pada suatu siklus penjaminan mutu mengenai seluruh isi pendidikan atau kurikulum pada setiap program studi. Juga kedalaman dan kekuasaan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016
Di antaranya yaitu pada pasal 1, standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah, yang selanjutnya disebut standar isi terdiri dari tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tersebut. Yang kedua, kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat kompetensi dan kompetensi inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang keempat, standar isi untuk memuatan peminatan kejuruan pada SMK atau MAK. Setiap program keahlian diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah. Yang kelima, pencapaian kompetensi inti dan penguasaan ruang lingkup materi pada setiap mata pelajaran untuk setiap kelas pada tingkat kompetensi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu ditetapkan oleh pusat kurikulum pada perbukuan. Yang keenam, perumusan kompetensi pada dasar pada setiap kompetensi inti untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu ditetapkan oleh pusat kurikulum dan perbukuan. Lalu berikutnya, perumusan kompetensi dasar pada kompetensi inti sikap spiritual sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 6 pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti disusun secara jelas. Yang kedelapan, perumusan kompetensi dasar pada kompetensi inti sikap sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan disusun secara jelas. Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan menteri ini. Lalu pada pasal 2, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah wajib menyesuaikan dengan peraturan menteri ini paling lambat 3 tahun untuk semua tingkat kelas. Pasal 3, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lalu pada pasal keempat, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negeri Republik Indonesia. Lalu tingkat kompetensi. Dalam usaha mencapai standar kompetensi lulusan sebagaimana telah ditetapkan untuk setiap satuan dan jenjang pendidikan, penguasaan kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi tingkat kompetensi pendidikan dasar dan tingkat kompetensi pendidikan menengah. Tingkat kompetensi menunjukkan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi lulusan. Tingkat kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Tingkat kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria: 1. Tingkat perkembangan peserta didik, 2. Kualifikasi kompetensi Indonesia, 3. Penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selain itu, tingkat kompetensi juga memperhatikan tingkat kerumitan, kompleksitas, kompetensi, fungsi satuan pendidikan, dan keterpaduan antar jenjang yang relevan. Dan berikut ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Dan sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.